Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervin Sekawan dari Ilmu Pendidikan Universitas Haloleo. Sebelum kita memulai pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Nah, tujuan pertemuan pada pagi hari ini yaitu untuk menjelaskan tentang manusia dan sejarah. Nah, kata sejarah sendiri diambil dari syajarah yang dalam bahasa Arab yang berarti pohon. Dalam bahasa Ori yang berasal dari Yunani historia yang berarti inquiry atau inquire. Wawancara atau interview, interogasi dari seseorang, saksi mata, dan juga laporan mengenai hasil-hasil tindakan itu. Dari bahasa Yunani istilah historia masuk lain terutama melalui Latin. Dalam bahasa Latin maknanya masih sama seperti bahasa Yunani. Dalam pengembangan konsep histori atau sejarah mendapatkan pengertian baru setelah terjadi percampuran antara penulisan kronikal yang ketat secara kronologis dan narasi-narasi sejarah bebas. Namun sejarah memang tidak hanya untuk orang-orang atau individu tertentu atau orang-orang besar seperti Socrates, Julius Caesar, Gajah Mada, Napoleon, Soekarno. Sejarah juga membahas kelompok-kelompok masyarakat, dalam hal ini manusia. Manusia dan sejarah tidak dapat dipisahkan. Sejarah tanpa manusia adalah khayal. Manusia dan sejarah merupakan kesatuan, dan dengan manusia sebagai subjek dan objek sejarah. Bila manusia dipisahkan dari sejarah, maka ia bukan manusia lagi, tetapi sejenis makhluk biasa seperti hewan. Nah, sejarah merupakan pengalaman manusia dan ingatan manusia yang diceritakan. Dapat dikatakan bahwa manusia berperan dalam sejarah, yaitu sebagai pembuat sejarah, karena manusia membuat pengalaman menjadi sejarah. Manusia adalah penutur sejarah yang membuat cerita sejarah sehingga semakin jelas bahwa manusia adalah sumber sejarah. Manusia hidup dan berkreativitas dalam ruang dan waktu. Dalam ilmu sejarah, manusia dalam kegiatan masyarakat atau bangsanya merupakan kajian utama. Manusia membahas aktivitas manusia pada masa lalu. Namun sepertinya yang telah diungkapkan sebelumnya, bukan berarti sejarah membahas aktivitas manusia secara keseluruhan. Kisah manusia tersebut terkait dengan kehidupan manusia yang berkreasi dalam menghadapi kehidupannya. Lanjut, itu manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. Nah, selain tadi selain membahas manusia atau masyarakat, sejarah juga melihat hal lain, yaitu waktu. Waktu menjadi konsep penting dalam ilmu sejarah. Sehubungan dengan konsep waktu dalam ilmu sejarah menuntut Kunto Wijoyo pada tahun 2001 dari halaman 14 sampai 15 meliputi perkembangan, keberlanjutan atau kesinambungan, pengulangan dan perubahan. Disebut mengalami perkembangan apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak-gerak secara berturut-turut dari bentuk yang ke satu ke bentuk yang lain. Perkembangan terjadi biasanya dari Amerika
yang mengikuti perkembangan kota. Pada awalnya masyarakat di Amerika tinggal di kota-kota kecil. Di kota-kota kecil itulah tumbuh dewan-dewan berkota, orang-orang berkumpul. Dari kota kecil mengalami proses menjadi kota-kota besar sehingga menjadi kota-kota metropolitan. Di sini demokrasi berkembang mengikuti perkembangan kota. Berhubungan dengan konsep waktu inilah masa lalu merupakan sebuah masa yang sudah dilewati. Namun masa lalu bukanlah suatu masa yang berhenti dan ditutup. Masa lalu bersifat terbuka, sehingga dalam sejarah masa lalu manusia bukan demi masa lalu itu sendiri. Segala hal yang terjadi di masa lalu dapat dijadikan acuan dan untuk bertindak di masa kini dan untuk meraih kehidupan lebih di masa mendatang. Lanjut C, itu tentang manusia di masa kini merupakan akibat perubahan di masa lalu. Kedua ungkapan seperti yang disebutkan oleh Sartono Kartodirjo, bahwa mereka yang lupa akan masa lampaunya telah kehilangan identitas dan oleh karena itu dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya. Hal itu disebabkan karena kelakuan yang mungkin sudah tidak menentu dan terlepas dari norma-norma atau nilai-nilai hidup yang berlaku di masyarakat. Mungkin itu saja ya adik-adik. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Mungkin bukti dalam pembakterian baru yang saya jelaskan tadi itu terdapat dalam buku-buku